Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Ibu Titi. Pada kesempatan kali ini, Ibu akan berbagi mengenai soal-soal untuk latihan menghadapi penilaian akhir semester atau UAS mata pelajaran IPA kelas 8. Baiklah, langsung saja kita mulai ya. Kita bahas dari soal nomor 1. Fungsi sistem rangka antara lain melindungi organ internal pada tubuh manusia, tulang yang melindungi jantung dan paru-paru, serta otak secara berurutan adalah, ya kita lihat jawabannya. Untuk jantung dan paru-paru itu dilindungi oleh organ yang bernama tulang rusuk, sedangkan otak itu dilindungi oleh tengkorak. Jadi jawaban yang tepat adalah yang B. Kita lanjut soal nomor 2. Perhatikan gambar di bawah ini. Tipe persendian seperti yang terlihat pada gambar adalah, di sini ada hubungan antara tulang lengan atas dengan tulang hasta ya. Ini adalah sendi engsel. Untuk sendi putar itu hubungan antara tulang tengkorak dengan tulang leher atlas. Sedangkan sendi geser ini misalnya pada tulang-tulang ruas belakang. Untuk sendi pelana ini contohnya hubungan antar tulang ibu jari dengan tulang telapak tangan. Baik, kita lanjut. Soal nomor 3. Berikut ini merupakan contoh otot yang bekerja secara sadar dan tidak sadar. Yang disebutkan secara berurutan adalah, untuk otot sadar ini termasuk otot lurik. Otot lurik atau otot rangka ini bisa ditemukan pada otot bisep, otot lengan atas bagian depan. Sementara otot tidak sadar contohnya otot jantung. Jadi jawaban yang tepat adalah yang C. Dilanjut nomor 4, kelainan pada tulang belakang di mana tulang melengkung ke belakang akibat kebiasaan duduk yang salah. Ini adalah lordosis. Kalau kifosis ini kebalikannya, melengkungnya ke depan. Sedangkan skoliosis ini ke samping melengkungnya, dan osteoporosis ini keroposan tulang, biasanya akibat oleh usia. Ya. Kita lanjut nomor 5. Perhatikan gambar berikut ini. Jenis gerak sesuai gambar tersebut adalah putri malu yang akan meruntut ketika disentuh. Ini adalah gerak nasti sentuhan atau seismonasti. Untuk foto nasti ini gerak nasti yang disebabkan oleh rangsang cahaya, misalnya mekarnya bunga pukul 4 pada waktu-waktu tertentu. Sedangkan fototropisme ini gerak tropisme yang disebabkan oleh rangsang cahaya, misalnya gerak batang tanaman atau bunga matahari menuju datangnya sinar matahari. Kita lanjut nomor 6. Perhatikan pertanyaan-pertanyaan di bawah ini. Sebagian ikan memiliki bentuk tubuh torpedo, kemudian sirip diperlukan untuk melakukan berbagai manuver di dalam air. Ekor dan sirip ikan berfungsi untuk menahan laju air. Yang keempat, bentuk streamline tubuh ikan berfungsi untuk mengurangi hambatan di dalam air. Berdasarkan pernyataan di atas, yang mendukung ikan untuk melakukan berbagai gerakan di dalam air adalah, yang jelas ini betul ya. Kemudian sirip ini juga betul. Nah, ini yang salah nomor 3 ya. Ekor dan sirip bukan untuk menahan laju air, tetapi untuk mendorong tubuh ikan supaya bergerak ke depan. Nomor 4 juga betul. Jadi jawabannya 1, 2, dan 4 yang D. Dilanjut nomor 7. Gambar berikut ini menunjukkan hasil rekaman. Ya, di sini kita lihat titik-titiknya. Ya, semakin lama semakin jarang. Ini adalah gerak diperlambat beraturan. Kalau titik-titiknya semakin lama semakin cepat karena arah geraknya itu ke kanan, maka gerak dipercepat beraturan. Untuk gerak lurus beraturan, ini ciri-cirinya jarak antar titik-titik timernya itu konstan alias tetap. Karena di sini semakin lama semakin lambat,
berarti termasuk gerak diperlambat beraturan. Selanjutnya nomor 8. Simaklah beberapa peristiwa berikut ini. Peristiwa-peristiwa tersebut yang menunjukkan hukum 1 Newton. 1 Newton itu berkaitan dengan hukum kelembaman ya. Kita lihat satu persatu. Para penumpang yang sedang berdiri jatuh ke depan ketika bus direm. Ini hukum 1 Newton. Ketika kamu memancing motor, sesaat motor akan berjalan seolah-olah kamu terdorong ke belakang. Ini juga hukum 1 Newton. Tendangan bola berumur 17 tahun lebih kencang dari tendangan bola anak berumur 5 tahun. Ini hukum kedua ya, hukum 2 Newton. Ini jawabannya adalah 1 dan 2. Indra naik sepeda dengan kecepatan 6 meter per sekon. Kita lihat sini, V-nya 6 meter per sekon. Kemudian waktu yang diperlukan selama 10 menit. 10 menit ini kita jadikan ke dalam detik, berarti 10 kali 60 berarti 600 kon. Yang ditanyakan adalah jarak. Berapa sih jaraknya? S itu rumusnya V kali T. Tinggal dikalikan saja. V-nya itu 6, kemudian T-nya itu 600. Nah, seperti ini. Jadi jawabannya adalah 3600 meter. Di sini yang diminta adalah dalam satuan kilometer, maka kita bagi 1000. Jadi jawabannya adalah 3,6 km. Jawaban yang tepat adalah C. Oke. Gitu, kita lanjut ke soal berikutnya, nomor 10. Baik, kita lanjut nomor 10. Perhatikan gambar berikut ini. Resultan dari ketiga gaya tersebut adalah, prinsip untuk mengerjakan soal nomor 10 itu adalah bila gayanya searah maka dijumlahkan, sebaliknya kalau gayanya berlawan arah maka harus dikurangi. Di sini ada 3 buah gaya, gaya ke-1 dan kedua ini searah, maka kita tambahkan ya F1 ditambah F2 ya, sama dengan 80 ya, 30 tambah 50 itu 80. Lalu F1 dengan F2 itu berlawan arah dengan F3, sehingga resultan gayanya adalah 80 dikurangi 80. 80 dikurangi 80 sama dengan 0. Resultan gayanya sama dengan 0. Oke. Selanjutnya nomor 11. Sebuah benda memiliki massa 3 kg. Gaya yang diperlukan untuk membuat benda tersebut bergerak dengan percepatan 4 meter per sekon kuadrat adalah, kita menggunakan rumus hukum Newton yang kedua, bahwa gaya itu sama dengan massa kali percepatan. Sama dengan 3 kg kali 4 sama dengan 12 ya, jawabannya yang A. Kita lanjut nomor 12. Mobil mainan didorong oleh Umar dengan gaya 20 Newton. Jika mobil tersebut berpindah sejauh 2 meter, maka usaha yang dilakukan oleh Umar adalah, usaha itu W, dicari secara matematis itu W sama dengan gaya kali perpindahan. Kita masukkan gayanya 20 Newton, perpindahannya sejauh 2 meter, sama dengan 20 kali 2 40 Joule. Oke. Nomor 13. Pernyataan berikut ini yang bukan merupakan contoh peristiwa yang menunjukkan usaha adalah: Anton mendorong tembok.
Nah ini ya jawabannya. Karena Anton mendorong tembok, ada gaya yang bekerja tetapi tidak ada perpindahan. Karena syarat suatu benda melakukan usaha itu ada dua. Yang pertama ada gaya yang bekerja, ada F, dan ada S, perpindahan benda. Untuk B, C, dan D ini dua-duanya ada F dan S. Jadi jawabannya A. 14 berikut ini yang termasuk pengukir jenis ketiga adalah, nah, pengukir jenis ketiga ini ciri-cirinya adalah kuasa terletak di tengah-tengah antara titik tumpu dengan titik beban. Jadi jawabannya adalah pinset. Untuk gunting ini tuas jenis pertama, Hector dan Cooper ini adalah tuas jenis kedua. Lanjut nomor 15. Ramdan menimba air dari sumur yang dalamnya 4 meter. Ember berisi penuh air, beratnya 20 Newton, ditarik Ramdan dengan menggunakan katrol tetap. Gaya yang dikeluarkan Ramdan untuk menarik ember berisi air tersebut adalah, nah ini kuncinya di sini, katrol tetap. Untuk katrol tetap itu keuntungan mekaniknya sama dengan 1. Nah, padahal keuntungan mekanik itu sendiri adalah W dibagi F. W sendiri itu adalah beban dan F adalah kuasanya. Di sini bebannya 20 Newton. Maka pasti F-nya ya 20 Newton supaya hasilnya KM-nya 1. Nah, jadi jawabannya adalah 20 Newton. 16. Prinsip kerja pesawat sederhana pada saat otot betis pemain bulu tangkis mengangkat beban tubuhnya dengan bertumbuh pada jari kakinya adalah, ini pengukir jenis kedua ya, karena beban terletak di tengah-tengah antara titik kuasa dengan titik tumpu. Selanjutnya nomor 17. Perhatikan gambar di bawah ini. Ini adalah perbedaan batang dikotil dan monokotil. Kesimpulannya dari gambar tersebut kita melihat bahwa batang dikotil dan monokotil itu letak silem dan volumenya itu berbeda. Jadi jawabannya adalah yang A. Lanjut nomor 18. Perhatikan gambar di bawah ini. Ini adalah jaringan pada daun. Yang ditunjukkan huruf X adalah, ini adalah jaringan palisade atau jaringan tiang yang berperan dalam proses fotosintesis, karena di jaringan palisade ini terdapat banyak klorofil. Lanjut nomor 19. Rambut atau bulu akar hanya terdapat pada bagian akar yang masih muda, yang merupakan penonjolan atau diferensiasi dari jaringan epidermis. Ya, epidermis. Lanjut nomor 20. Perhatikan gambar di bawah ini. Putik dan benang sari pada bunga secara berturutan ditunjukkan oleh, ya, putik ini ya, ini nih yang tengah nomor 3, sedangkan benang sari nomor 4. Jadi jawabannya 3 dan 4. Putik sebagai organ kelamin betina, sementara benang sari adalah organ kelamin jantan. Lapisan pelindung pada daun tumbuhan yang menginspirasi pembuatan lapisan pengilap cat mobil adalah kutikula. Jawaban yang B. Lanjut nomor 22. Berikut ini bahan makanan yang mengandung karbohidrat adalah, kita bahas satu-satu. A. Nasi, kentang, telur. Telur ini bukan ya. Telur, susu, mentega. Ini bukan. Telur, susu itu bisa protein ya, mentega itu bisa lemak. Nasi, kentang, terigu. Nah ini adalah sumber karbohidrat. Nasi, tahu, tempe. Tahu, tempe itu protein, nasi karbohidrat. Nomor 23. Ketika melakukan uji makanan menggunakan lugol atau betadin, tampak muncul warna biru atau ungu kehitaman pada bahan makanan tersebut. Hal ini menunjukkan makanan mengandung amilum.
24. Rina sedang melakukan eksperimen pada berbagai jenis makanan yang diujikan dapat dirubah oleh peran enzim yang dihasilkan oleh getah pankreas. Yang berfungsi untuk memecahkan amilum menjadi maltosa adalah amilase. Oke, lanjut nomor 25. Saluran pencernaan yang berfungsi sebagai pembusukan sisa-sisa pencernaan. Ini adalah duodenum. Salah, yang ini ya, jawabannya yang ini. Yang ini bukan. Kalau ini duodenum itu usus 12 jari, di bagian dari usus halus. Kalau rektum ini bagian dari usus besar tapi untuk pembuangan. Jadi yang berperan sebagai tempat pembusukan sisa-sisa pencernaan adalah usus besar di bagian kolon. Nomor 26. Bentuk peradangan pada umbai cacing biasa dikenal sebagai penyakit appendicitis. Kalau peradangan pada lambung disebut sebagai gastritis. Diare berarti kotorannya terlalu encer, maka itu kelebihan asam di lambung. 27. Sebuah makanan ringan mempunyai komposisi bahan-bahan tepung tapioka, tepung terigu, minyak goreng, merica, garam, MSG, garam, gula, tetrazin, dan bubuk cabai. Dari komposisi bahan tersebut yang termasuk ke dalam zat aditif sintetis, berarti yang buatan, adalah yang buatan garam dan MSG, garamnya bukan, bubuk cabai dan tetrazin, bubuk cabainya bukan, MSG dan merica, mericanya bukan. Nah, MSG dan tetrazin ini dua-duanya buatan atau sintetis. 28. Berdasarkan asalnya, zat aditif digolongkan menjadi alami dan buatan. Berikut ini merupakan pemanis alami dan buatan secara berurutan adalah: pemanis alami adalah gula aren, sementara pemanis buatan adalah aspartam. Baik, dilanjut nomor 29. Konsumsi bahan pemanis baik itu alami maupun buatan secara berlebihan dapat menyebabkan mengalami penyakit-penyakit berikut ini kecualinya yang ini, stroke. Kecualinya stroke. Nomor 30, kelemahan penggunaan zat pewarna ditunjukkan oleh nomor. Zat pewarna itu warnanya kurang kuat, terus yang berikutnya bahannya terbatas dan harganya lebih mahal. Ya, bahannya terbatas. 2 dan 3. 31. Zat adiktif yang terdapat pada rokok yang dapat menimbulkan kecanduan adalah nikotin. Tar itu zat adiktif pada rokok juga, tapi dapat menimbulkan kanker paru-paru. Untuk kafein ini zat pada kopi atau teh yang sama-sama menimbulkan kecanduan. Untuk rokok nikotin. Kalau karbon monoksida itu zat adiktif pada rokok yang dapat menyebabkan pengikatan oksigen dalam darah, jadi sangat berbahaya sekali. Selanjutnya nomor 32. Di bawah ini tabel gejala overdosis beberapa zat psikotropika. Seorang pemuda mengalami gejala muka merah dan pupil mata melebar. Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa pemuda itu mengalami overdosis. Kalau muka merah di sini bisa lihat adalah alkohol ya. Kemudian pupil mata melebar di sini ada di narkotika. Nah, jadi di sini jawaban yang pas adalah alkohol, pengaruh alkohol dan narkotika. Yang B jawabannya. Selanjutnya nomor 33. Upaya yang harus dilakukan oleh seorang yang sudah terlanjur kecanduan psikotropika adalah menerapkan pola hidup sehat, memperkuat iman dan takwa terhadap Tuhan. Yang B. Selanjutnya nomor 34. Berikut ini adalah upaya yang dapat dilakukan agar terhindar dari bencana narkoba kecuali, nah ini kecualinya, menjadi anggota komunitas anak-anak punk dan geng motor. Ini punya peluang yang besar
terjerumus dalam kehidupan narkoba. 35. Berikut ini adalah fungsi darah kecuali. Fungsi darah kecuali adalah untuk mengaktifkan enzim. Ya. Nomor 36. Perhatikan mekanisme pembukaan darah berikut ini. Nomor 1, 2, dan 3. Nomor 1 ini adalah trombokinase. Nomor 2 adalah protrombin menjadi trombin. Nomor 3 adalah fibrinogen. Jawaban yang tepat adalah D. Selanjutnya nomor 37. Perhatikan tabel jenis pembuluh darah dan fungsinya. Pasangan jenis pembuluh darah beserta fungsinya yang tepat adalah di sini yang betul adalah arteri. Ini fungsinya untuk membawa darah dari jantung. Ini ya. Jawaban yang C. Nomor 38. Frekuensi denyut jantung dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor di bawah ini, kecuali tinggi badan. Selanjutnya nomor 39. Peredaran darah kecil pada manusia memompa darah dari kalau peredaran darah kecil ini tujuannya adalah paru-paru ya. Perbedaannya. Kalau peredaran darah besar itu kapiler seluruh tubuh. Nah, di sini jawaban yang tepat adalah yang B. Serambi kanan, bilik kanan, arteri, paru-paru, vena, serambi kiri, bilik kiri. Nomor terakhir, gangguan sistem peredaran darah yang ditandai dengan gejala lemah, letih, dan pusing. Ini anemia. Anemia itu kekurangan darah. Kalau hemofilia itu darahnya suka membeku. Nah, selesai. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga latihan soal-soal ini bermanfaat. Kita tutup dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.